Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bae Agustini Widiawati beserta teman saya Nabila Febrianti dan Leni Marlina. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan dan Penggunaan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. A. Pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengembangan media berbasis lingkungan. Pengembangan media berbasis lingkungan sekitar perlu dilakukan oleh pendidik untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Lingkungan sekitar yang dapat dikembangkan meliputi sekolah, perpustakaan, pasar tradisional, dan tempat wisata. Yang pertama, sekolah. Segala yang ada di sekitar sekolah dapat dijadikan media pembelajaran yang baik. Contoh pembelajaran yang pertama, peserta didik mengunjungi sekolah dasar terdekat bersama pendidik. Yang kedua, peserta didik mewawancari orang-orang yang ada di sana berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik memperhatikan suasana dan keadaan sekolah untuk dilaporkan secara lisan dan tertulis. Yang keempat, peserta didik menulis laporan kunjungannya dengan singkat. Perpustakaan. Yang kedua, perpustakaan. Perpustakaan merupakan media yang baik terutama untuk pembelajaran yang berstatus peserta didik atau maha peserta didik. Contoh pembelajaran, yang pertama, peserta didik bersama pendidik mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, peserta didik bertanya kepada petugas bagaimana cara meminjam buku atau hal lain. Yang ketiga, peserta didik membaca buku, surat kabar, atau majalah yang disenanginya. Yang keempat, peserta didik melaporkan hasil bacaannya secara tertulis. Yang ketiga, ada pasar tradisional. Pasar tradisional dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk materi yang berkaitan dengan budaya. Contoh pembelajaran, yang pertama, peserta didik bersama pendidik pergi ke pasar tradisional. Yang kedua, pembelajar berusaha menawar sesuatu dan membelinya kalau harganya sesuai. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan kesan kunjungannya dalam bentuk tertulis. Yang keempat, tempat wisata. Materi budaya dapat menggunakan tempat wisata sebagai media pembelajarannya. Contoh yang pertama, peserta didik berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Yang kedua, peserta didik menyimak cerita legenda Gunung Tangkuban Perahu selama di perjalanan. Yang ketiga, peserta didik bercakap-cakap dengan petugas dan wisatawan domestik yang dijumpainya. Yang keempat, peserta didik membaca rambu-rambu yang ada di tempat tersebut. Yang kelima, peserta didik menulis laporan perjalanan sejak berangkat hingga pulang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Baik Agustini Widiawati. Yang kedua, pengembangan media berbasis TIK. Pertama, pengembangan media pembelajaran dikaitkan dengan aspek menyimak, yaitu di mana media pembelajaran yang digunakan yaitu dikaitkan dengan aspek menyimak. Biasanya alat yang digunakan yaitu adalah audio. Kedua, pengembangan media pembelajaran dikaitkan dengan aspek berbicara, di mana alat yang digunakan biasanya lebih kepada menjelaskan atau PowerPoint dan sebagainya. Ketiga, pengembangan media pembelajaran dikaitkan dengan aspek membaca, di mana alat yang digunakan yaitu seperti buku. Keempat, pengembangan media pembelajaran dikaitkan dengan aspek menulis, di mana pengembangan media dikaitkan dengan menulis, yaitu alat yang digunakan seperti pulpen dan buku untuk menulis. Selanjutnya B. Penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Pemilihan media untuk pembelajaran. Di dalam pemilihan pendidik harus menentukan media yang sesuai dengan keempat aspek berbahasa, mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Maksudnya di sini yaitu di mana pendidik atau guru harus bisa menyesuaikan media yang akan diajarkan dengan empat aspek yang ada, yaitu mendengar, membaca, berbicara, dan menulis agar siswa yang diajarkan atau yang dididik dapat memahaminya dengan baik. Kedua, pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Secara operasional, ada sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, antara lain biaya atau kos, akses, teknologi, interaksi, organisasi, dan kebaruan. Dari pertimbangan yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan satu-satu.
Yang pertama, akses, artinya media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan siswa, yaitu maksudnya media yang diperlukan atau ingin digunakan siswa, mudah dan dapat digunakan dan juga dapat dimanfaatkan. Kedua, cost atau biaya, artinya media yang akan dipilih atau digunakan, pembiayaannya dapat dijangkau. Ketiga, teknologi, artinya media yang akan digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat yaitu interaktif, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang terakhir, organisasi, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah atau ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Oke, saya akan lanjut presentasi dari Nabila, yaitu yang nomor 3, penggunaan media yang dipilih. Dalam usaha menggunakan media dan proses pembelajaran, perlu bagi pendidik untuk memperhatikan pedoman umum dalam penggunaan media sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan kombinasi 2 atau lebih media akan lebih membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pembelajaran yang disajikan. Yang keempat, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta. Dan yang kelima, pembelajaran perlu disiapkan sebelum media digunakan agar mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama penyajian medium berlangsung. Dan yang keenam, penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti memprepare media yang dipakai, mempersiapkan sebagai peralatan yang dibutuhkan di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai dan sebelum peserta masuk. Dan penggunaan media pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang dilakukan oleh ARSAT 2007. Yang pertama, media berbasis cetakan, dan yang kedua, media berbasis visual. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.